Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya sebagai khatib saya senantiasa mengingatkan status kita sebagai hamba Allah yang harus senantiasa bersyukur atas segala karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meregup berbagai macam kenikmatan duniawi. Dan juga diberi peluang oleh Allah untuk memupuk dan memperoleh manfaat dari kehidupan dunia ini sebagai bekal untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kita wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Hendaklah kalian senantiasa mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Akan tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian lupa terhadap kehidupanmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saya mengajak kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, maka akan aku tambahkan nikmatku. Wa la in kafartum, dan jika kalian kufur atas nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ini masyarakat Indonesia dibohkan oleh kedatangan pemimpin agama Katolik ke Indonesia. Tentu ada banyak kontroversi yang menyertainya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Di antara yang setuju itu ada beberapa kontroversi lagi. Di antara yang tidak setuju pun ada beberapa kontroversi lagi. Tetapi kita perlu untuk kembali kepada jati diri kita. Allah menegaskan dan menyanjung kita di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik yang telah dilahirkan untuk umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalianlah yang senantiasa menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan juga senantiasa mencegah berbagai macam kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan yang paling utama adalah kalian senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
ini satu hal yang penting, bahwa kita merupakan satu umat yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai umat terbaik sepanjang sejarah. Oleh karenanya, seharusnya pada setiap event ketika ada berbagai macam kontroversi antar umat beragama, kita harus senantiasa percaya diri bahwa kita adalah umat yang terbaik. Sebagai umat yang terbaik ini, sepatutnya kita juga menampilkan diri sebagai umat yang senantiasa terbuka untuk menerima siapapun di negeri ini. Tetapi kita juga jangan sampai menistakan diri kita untuk senantiasa mengikuti apapun yang dikatakan oleh umat beragama lain. Kita masing-masing memiliki prinsip-prinsip keimanan yang itu bisa berbeda, tetapi kita bisa saling menghormati satu sama lain sebagai antar komunitas umat beragama. Tentu ini satu hal yang penting untuk kita pahami, bahwa sebagai umat Islam kita siap untuk bekerja sama dengan siapapun untuk konteks kemanusiaan. Kita membangun peradaban ini adalah peradaban umat manusia yang bisa disokong oleh siapapun dari umat agama apapun untuk peradaban di dunia. Tetapi untuk hal-hal yang bersifat keimanan, kita harus tetap percaya diri bahwa kita adalah umat yang dipuji oleh Allah tentang keimanannya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Kita harus senantiasa menyerukan tentang hal-hal yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita harus senantiasa tegas untuk mencegah berbagai macam keburukan, kemungkaran. Ada banyak kemungkaran yang telah terjadi di dunia ini. Ada banyak muncul komunitas-komunitas yang deviant, yang menyimpang, dan itu mereka membutuhkan legalisasi secara lebih formal, seperti komunitas LGBT, komunitas sesat yang lain. Yang itu seharusnya kita berkata tidak untuk LGBT, karena LGBT hanyalah ancaman bagi ras umat manusia. Kalau orang kemudian berobsesi dengan penyimpangan seksual, maka hal itu akan menjadi titik balik peradaban manusia. Karena suatu saat umat manusia ini akan semakin lama semakin tergerogoti oleh LGBT itu, sehingga ini akan merusak ras umat manusia. Tidak ada lagi ras manusia yang akan lahir dari komunitas LGBT. Oleh karenanya kita harus menolak apapun yang menjadi wacana modernisme sekarang. Ini hal yang penting untuk kita katakan, karena satu-satunya yang bisa membentengi umat manusia dari berbagai macam perilaku-perilaku menyimpang itu hanyalah umat Islam. Maka umat Islam dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak hanya menyampaikan hal yang ma'ruf, tetapi juga watanhauna 'anil munkar. Benar-benar menyuarakan apa yang menjadi keyakinan kita, bahwa keyakinan apa yang telah diajarkan di dalam Al-Quran, bahwa semua penyimpangan yang pernah ada dalam sejarah manusia diajarkan di dalam Al-Quran, dan itu sepenuhnya diyakini oleh Muslim, dan kita harus mempertahankannya sekarang dan juga yang akan datang. Oleh karenanya kita jangan sampai gentar untuk menyampaikan hal-hal yang ma'ruf dan juga mencegah berbagai macam hal yang mungkar yang memiliki potensi untuk memusnahkan ras umat manusia pada masa datang. Aqulu qouli hadza
wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita juga dalam saat ini sudah memasuki bulan Rabiul Awal, di mana kita juga akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal, meskipun peringatan ini juga mengandung kontroversi, ada sebagian muslim yang sangat memuliakan bulan Maulid, ada yang menganggapnya itu bid'ah, dan ada yang juga menganggapnya itu haram. Kita harus memiliki perspektif yang lebih genuine, yang lebih otentik, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Al-Quran menyatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu ajaran Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna ala nabi, senantiasa bersolawat kepada Nabi. Maka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, maka bersolawatlah kalian kepada Nabi. Karena solawat ini merupakan satu hal yang otentik bagi umat Islam dan sangat otentik bagi ketauhidan kita. Ketauhidan itu dimaknai bahwa sesungguhnya yang memegang penuh kekuasaan itu hanyalah Allah. Bahwa Nabi kita itu hanyalah Nabi sebagai Rasulullah. Oleh karenanya kita berdoa agar Allah sebagaimana Allah bersolawat kepada Nabi, maka kita juga harus bersolawat kepada Nabi. Ini untuk membedakan secara diametral mana yang khalik dan mana yang makhluk. Sehingga kita tidak salah menjadikan seseorang yang seharusnya hanya sebagai Rasulullah itu kemudian disembah sebagai Tuhan. Itu yang salah satu hal yang esensial bagi kita ketika memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada satu titik sentral yang penting, kita harus bisa membedakan mana yang khalik dan mana yang makhluk, mana yang merupakan Tuhan yang harus senantiasa kita sembah, dan mana utusan Allah yang menyampaikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu satu hal yang penting sebagai bagian dari penanaman nilai-nilai tauhid kita untuk ketika memperingati Maulid Nabi. Mari kita senantiasa menjunjung sholawat Nabi ini sebagai bagian dari integral dari keyakinan kita sebagai umat Islam, bahwa kita sangat tunduk dan patuh kepada Allah, tetapi juga sangat mencintai Nabi sebagai utusan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana hab lana
min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullahi akbar. الله